Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih anak-anak 10 MIPA 2 yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas fisika. Ya. Jadi minggu kemarin Bapak cuma ngasih tugas, minggu ini kita akan lanjutkan materinya untuk bab yang sama masih hukum Newton tentang gerak. Jadi yang terakhir kemarin tugasnya tentang penerapan hukum Newton. Ya. Khususnya kemarin baru sampai pada bidang datar. Ya. Kemarin kan tugasnya ada 2 soal, bidang datar yang licin sama bidang datar yang ada gaya geseknya, atau bidang datar yang kasar. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk penerapan hukum Newton ini kan nanti ada 3 bagian ya pada bidang datar, sistem katrol, dan pada bidang miring. Hari ini insya Allah kita akan bahas untuk penerapan pada sistem katrol. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan mengingatkan kembali, mereview sedikit materi yang sebelumnya, bahwa dalam penerapan hukum Newton itu dari 3 bagian, langkah-langkahnya nanti akan sama saja secara umum ya kan, secara garis besarnya. Ada 4 langkah yang harus kita terapkan untuk memudahkan kita nanti menyelesaikan kasus-kasus penerapan hukum Newton. Antara lain yang pertama kita harus menggambarkan dulu diagram gayanya. Nah, ini mau tidak mau kita lakukan akan sangat membantu sekali ya pada saat itu digambarkan dulu diagram gayanya supaya nanti ketahuan gaya apa saja yang ada. Kemudian dari gaya yang ada itu apa saja yang terlibat dalam gerak benda, gitu kan. Jadi kita gambarkan dulu langkah yang pertama, langkah yang kedua kita uraikan gaya, tapi langkah yang kedua ini nanti opsional tergantung dari soal yang akan kita selesaikan. Ya, nanti kalau ada sudut atau ada kemiringan tertentu, baru nanti perlu diuraikan gayanya. Tapi kalau tidak ada, berarti langkah kedua ini bisa kita lewati. Yang ketiga, kita harus menentukan arah percepatan benda atau sistem benda, yang mana kemarin sudah kita contohkan gitu ya, untuk bidang datar fungsinya adalah untuk menentukan, eh, fungsinya adalah untuk menjadi patokan gitu ya. Di mana jadi dari patokan tersebut kita dapat menentukan mana nanti gaya yang arahnya positif, mana yang negatif. Ya kan? Kalau searah dengan percepatan bendanya, maka nanti positif. Sebaliknya kalau berlawanan berarti nanti negatif. Gitu kan? Nah, langkah yang keempat baru kita akan menerapkan hukum Newton yang sesuai. Di mana kemarin sudah kita bahas juga, kalau sistemnya dalam keadaan seimbang, yang artinya dia kita prediksikan akan diam, tidak bergerak, berarti yang diterapkan adalah hukum 1 Newton. Ya, sigma F sama dengan 0. Kalau sistemnya kita prediksikan akan bergerak, maka yang kita terapkan adalah hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas untuk sistem katrol. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya ada benda dalam kondisi seperti ini ya. Nah, ini baru 5 nih yang bergabung. Gak apa-apa, kita sambil jalan saja. Nah, ini ya. Bisa kalian perhatikan gambarnya ini. Bayangkan di sini ada 2 buah benda A dan B ya, digantung dengan menggunakan tali pada sebuah katrol. Ya, ini katrolnya. Ya, katrolnya ini ada apa? Dihubungkan dengan tali, kemudian tergantung 2 buah benda A dan B. Nah, di sini kalimat soalnya adalah 2 buah benda digantungkan pada sebuah katrol. Jika massa benda A 2 kilo dan benda B 4 kilo, yang ditanyakan adalah tentukan percepatan sistem benda tersebut. Nah, sekarang gini dulu, kita prediksikan dulu secara nalar ya, tanpa kita hitung dulu. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini nih, benda A 2 kilo, benda B 4 kilo, kira-kira bendanya akan bergerak lah. Nah, coba.
Bapak mau dengar pendapat kalian dulu. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini, apakah sistem benda ini akan bergerak atau akan seimbang? Coba, siapa yang mau coba? Nggak apa-apa ya, jangan takut salah. Kita cuma diskusi aja di sini, boleh Ben Novalino, Paulina, Helen, Intan, Yosua. Menurut kalian, kalau kondisinya seperti ini ya, benda A 2 kilo, benda B 4 kilo digantungkan, dihubungkan dengan tali seperti ini, kira-kira sistemnya ini akan seimbang kah atau akan bergerak nih nanti? Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Kenapa bergerak? Ya, karena berat sebelah, Pak. Berat sebelah. Oke, nggak seimbang berarti, ya kan? Ya, nggak seimbang. Kalau akan bergerak sekarang, ya kan? Ini tadi kita sepakati bahwa sistem ini akan bergerak. Kira-kira kalau dia bergerak, geraknya ini ke arah mana? B. B-nya akan turun atau naik? Turun. B-nya akan turun, A-nya? Naik. Betul. Ya, kalau sama-sama turun, nggak bisa ya. Kalau sama-sama turun, talinya nanti putus, ya kan? Jadi, kita prediksikan, ini kan secara nalar dulu, nggak kita hitung dulu, ya kan? Kita pakai logika kita aja. Karena benda B lebih berat dibandingkan benda A, kemungkinan sistem ini akan bergerak. Dan bergeraknya kemungkinan B-nya akan turun, ya kan? Sedangkan A-nya akan naik. Nah, seperti itu dulu ya kan. Jadi kita pahami dulu secara logika. Sekarang baru kita menentukan percepatannya. Kalau dia akan bergerak, nanti percepatannya berapa gitu kan. Oke, sekarang berarti kita akan masuk ke hitung-hitungan. Tapi sebelum itu, kita seperti biasa akan menuliskan dulu atau menerjemahkan dulu kalimat soal ini ke dalam bentuk diketahui untuk memudahkan kita. Jadi apa yang diketahui di sini? Nah, yang diketahui berarti adalah massa benda A tadi ya kan? Berarti kita tuliskan MA. MA-nya 2 kilo. Kemudian katanya massa benda B, 4 kilo, berarti MB. Dan yang ditanyakan adalah percepatan, berarti itu adalah A. Oke, kita sudah tuliskan, diketahui dan ditanya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian atau jawab, gitu kan. Nah, untuk menjawab, balik lagi tadi, ada 4 langkah yang harus kita terapkan untuk menyelesaikan kasus penerapan hukum Newton. Yang pertama, kita harus menggambarkan diagram gayanya. Yang kedua, nanti kita uraikan jika diperlukan, ya kan, kalau ada sudut. Yang ketiga, kita menentukan arah percepatan. Dan yang keempat, kita menerapkan hukum Newton. Kalau boleh nih, kalian screenshot dulu, supaya nanti Bapak nggak bolak-balik slide-nya. Ya, 4 langkah ini akan kita terapkan untuk menyelesaikan kasus hukum Newton. Oke, ingat-ingat ya. Oke, berarti pertama kita gambarkan diagram gayanya dulu. Nah, seperti biasa, diagram gaya yang kita gambarkan itu kita mengacu pada 4 jenis gaya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kan ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Nah, jadi yang pertama dulu, gaya berat. Ada nggak di sini gaya berat? Gaya berat ini kan hampir pasti selalu ada. Kenapa? Karena benda yang punya massa dipengaruhi oleh gravitasi akan menghasilkan yang namanya gaya berat. Ya enggak? Berarti ada WA. Ya, WA ini adalah berat benda A. Ingat, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah, menuju ke pusat gravitasi bumi di bawah gitu kan. Kemudian, nah, karena benda A ini ditarik oleh gravitasi menghasilkan WA, maka tali yang ada di atasnya menjadi tegang, ya, sehingga muncul gaya tegangan tali TA, gitu kan. Nah, kemudian benda B juga karena punya massa dipengaruhi oleh gravitasi akan dihasilkan juga gaya berat WB. Sebagai akibatnya, tali di atasnya juga akan menjadi tegang, sehingga akan muncul gaya tegangan tali B atau TB. Ya, tegangan tali kita ingat, arahnya itu berlawanan dengan penyebab tegangnya. Ya kan, tali di A ini kan tegang karena apa? Karena ditarik oleh beratnya benda A, ya kan? Kalian bayangkan nih, ada tali, kemudian digantungi beban yang punya berat.
berat ini menarik ke bawah, maka berarti tegangan talinya akan ke atas, berlawanan dengan penyebab ketegangannya. Nah, kalau pada benda ini berarti ada 2 jenis gaya nih. Tadi kan gaya berat, ada sudah kan. Gaya normal. Nah, gaya normal kan kalau kita kembalikan ke definisinya atau pengertiannya adalah gaya reaksi ya kan yang dihasilkan dari atau akibat adanya permukaan atau bidang yang ditekan. Nah, dalam hal ini kan tidak ada bidang yang ditekan. Kenapa? Karena dua buah benda ini digantung, bukan diletakkan di atas lantai ataupun meja gitu kan. Ya, jadi karena dia digantung berarti tidak menghasilkan gaya normal. Kenapa? Ya tidak ada bidang yang ditekan. Ya, gaya normal itu hasil hasil dari bidang yang ditekan. Jadi kalau nggak ada bidang yang ditekan berarti gaya normalnya nggak ada. Makanya di sini nggak ada N. Ya. Kemudian juga gaya gesek. Nah, gaya gesek ini nggak ada karena bendanya tidak diletakkan di atas bidang juga, jadi dia nggak bergesekan dengan apapun, ya, karena digantung sekali lagi. Berarti hanya ada 2 jenis gaya di sini dari 4 jenis yang sudah kita bahas kemarin, yakni adalah gaya berat dan gaya tegangan tali. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagram gaya, ya. Jadi kita gambarkan dulu diagram gayanya. Nah, kemudian langkah berikutnya kan adalah menguraikan, ya. Apakah kita perlu menguraikan di sini karena tidak ada sudut dan tidak ada kemiringan, berarti kita tidak perlu. Sehingga langkah yang kedua tadi kan bisa kita abaikan, bisa kita lewati. Langkah yang ketiga adalah menentukan arah percepatan. Ya, sebenarnya di awal tadi kan secara logika, secara nalar kita sudah mencoba memprediksikan ya kan arah percepatannya di mana tadi kita sudah bahas karena B lebih berat, maka benda B ini akan turun. Nah, jadi kita gambarkan kayak gini nih, ini arah A-nya ya, yang kuning ini. Jadi benda B itu arah percepatannya akan turun, sedangkan pada benda A arah percepatannya akan naik. Ya. Jadi yang kedip-kedip ini adalah langkah ketiga, yakni arah percepatan dari benda atau sistem benda. Nah, kalau sudah sampai langkah yang ketiga, baru kita masuk ke langkah keempat, yakni kita akan menerapkan hukum Newton yang sesuai. Ya, karena pada soal ini kita prediksikan sistem bendanya akan bergerak, berarti hukum Newton yang cocok adalah hukum Newton yang kedua, ya, atau hukum 2 Newton. Ya, yang mana bunyinya itu adalah sigma F, ya kan, sama dengan M dikali A. Nah, ini kan sigma F sama dengan M dikali A. Oke. Nah, sigma F seperti kemarin isinya bisa lebih dari 1. Makanya disebut sigma atau jumlah, ya kan? Berarti di sini kita akan memperhatikan arah gerak benda nanti untuk melihat mana gaya yang terlibat, mana gaya yang tidak terlibat. Baik, kita mulai dari benda A dulu. Ya, sistem benda A ini ada 2 gaya tadi kan, ada WA dan ada TA. Arah percepatannya ke atas. Kita urut dari yang bawah dulu. WA. WA ini sejajar dengan A ya. Berarti dia terlibat, ya kan? Yang kemarin kan kesepakatan kita yang tidak terlibat itu kalau saling tegak lurus ya. Tegak lurus itu kan kayak gini. Misalnya arah percepatannya kayak gini, sedangkan gaya bentar. Kita kasih panah deh. Misalnya percepatan bendanya ke atas nih, misalnya ya. Mana yang ada panahnya? Nih, arah percepatan benda misalnya ke atas, sedangkan misalnya gayanya itu ke kanan. Nah, ini kan namanya tegak lurus nih, saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Ya, ini siku-siku kan namanya. 90 derajat ini namanya siku-siku. Nah, kalau kondisinya kayak gini, maka kita katakan gaya ini tidak terlibat dalam gerak benda karena arahnya saling tegak lurus. Tapi, kalau gayanya ini arahnya kayak gini, ini namanya sejajar. Sejajar ini kan ada 2 pilihan. Bisa berlawanan arah atau bisa juga searah gitu ya. Nah, jadi kalau yang terlibat itu yang sejajar. Nah, kebetulan ini kan sejajar nih WA-nya ya. Sejajar dengan arah gerak bendanya ke atas, sedangkan WA-nya ke bawah.
Ya, nggak apa-apa, berarti dia nanti adalah negatif, ya kan? Jadi kalau berlawanan dengan percepatan benda, ya, kita Bapak tuliskan aja, kalau berlawanan dengan A, ya, dengan arah A, maka nanti gayanya akan negatif, ya, negatif. Kalau searah dengan A, ya, nanti gayanya akan positif. Oke, berarti kita runut dari WA di sini, WA-nya berarti negatif karena berlawanan. Berarti min WA, ya kan? Min WA. Kemudian TA, ya. Nah, kita lihat arah A ke atas, sedangkan TA juga ke atas. Berarti dia sejajar dan searah. Berarti plus TA, ya. Karena positif, searah gitu ya. Oke, sistem benda A sudah 2 gaya. Kita pindah ke sistem benda B. Dari yang bawah dulu boleh. WB. Nah, WB ini ke bawah, sedangkan arah percepatannya untuk sistem benda B kan ke bawah nih. Ya kan, tadi kan kita sepakati benda B kan lebih berat, jadi dia turun. Nah, berarti WB-nya ini, atau TB dulu deh, supaya runut kayak gini ya, supaya melingkar kayak gini. WA, TA, kemudian TB, WB. Oke, TB. TB ke atas, sedangkan arah benda B-nya ke bawah. Oke, berarti dia berlawanan. Kalau berlawanan berarti tadi negatif. Berarti min TB, ya kan? Nah, sedangkan WB ke bawah. Berarti searah kan dengan gerak benda B, berarti plus WB. Nah, gitu ya. Oke, jadi 4 gaya ini semuanya terlibat nih. Kenapa? Karena semuanya sejajar dengan arah gerak benda. Min WA plus TA, min TB plus WB. Oke, sudah masuk ke empat-empatnya sama dengan M. M ini kan adalah massa benda ya. Nah, sekarang karena massa bendanya ini ada 2 bendanya, maka massanya juga kita jumlahkan. Ya, jadinya MA plus MB. Ya, kita jumlahkan. Karena ada 2 benda tadi kan. Dikali dengan percepatannya. Itu nanti yang kita cari, ya kan? Dikali M, dikali A. Nah, sekarang apakah kita sudah punya nilai-nilai dari berat benda sama massa benda? Nah, kalau massa benda kan sudah ada nih diketahui di soal. Kalau berat benda kan belum tahu. Nah, untuk memudahkan, kita cari dulu di tempat lain supaya rumus yang masuk ke sini nggak terlalu banyak. Ya, jadi nanti hasil angkanya baru kita masukkan ke sini. Atau kalau kalian mau, boleh juga rumusnya dimasukkan ke sini. Nah, tapi kalau Bapak sarankan lebih baik dicari di tempat lain supaya nanti di sini tinggal dimasukin angkanya aja. Oke, kita cari dulu WA. Nah, jadi kita geser dulu ke samping ya kan untuk mencari nilai yang belum diketahui di soal. Nah, di sini kita akan mencari berat benda dulu. Ya. Mencari WA dan WB. Oke, WA. Nah, ingat kan rumusnya kalau berat benda itu adalah massa bendanya dikali dengan percepatan gravitasi, kan gitu ya. Massa bendanya 2, percepatan gravitasi kalau di soal nggak disebutkan, ingat berarti kita ambil nilainya 10. Ya. Berarti 2 kali 10 adalah 20 Newton. Gitu kan. Nah, kemudian WB dengan cara yang sama, berarti massa benda B dikali dengan percepatan gravitasinya. Massa benda B-nya kan 4 dikali dengan 10, berarti 40. Nah, rumus ini boleh juga kalian masukkan ke persamaan ini kalau mau ya. Atau seperti Bapak, cuma dicari di tempat lain dulu, nanti hasilnya baru masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau tegangan talinya Bang Pak, bisa nggak dicari? Nah, tegangan talinya ini nggak perlu dicari dulu. Kenapa? Karena gini, ada ketentuan kalau talinya sama,
maka tegangan talinya nilainya juga sama. Ya, ini perlu kita tambahkan nih keterangan ya. Jadi jika tali sama, maka nilai tegangan talinya juga sama. Oke. Oke, kita tambahkan di sini keterangannya. Nah, kita perhatikan di sini. Tali A dan tali B ini kan sebenarnya tali yang sama. Kebayang nggak? Dia kan nyambung nih satu tali. Hanya dipisahkan oleh katrol aja. Sebenarnya ini kan talinya tali yang sama. Ini kalau kita lepas dari katrolnya, dia sebenarnya ini adalah nyambung. Ya kan? Jadi sesungguhnya tali A dan tali B ini tali yang sama, sehingga nilai tegangan talinya itu juga sama. Ya. Kenapa nggak perlu kita cari? Ya karena nilainya sama. Kalau kita lihat di sini tali A-nya kan plus, sedangkan tali B-nya minus. Tali A-nya positif, sedangkan tali B-nya negatif. Sehingga nanti kalaupun kita cari hasilnya juga nol. Misalnya nih ya, tali A anggaplah 10 Newton. Berarti dia plus 10, sedangkan tali B min 10. 10 dikurang 10 kan jadinya nol juga. Ya enggak? Nah, sehingga tanpa perlu dicari, tegangan talinya ini bisa kita coret aja dulu. Ya, salah. Jadi ini nggak perlu kita cari, ini kita coret aja. Tegangan tali A, tegangan tali B, itu dicoret. Karena nilainya sama. Tapi arahnya berlawanan, coba ini 1 plus, 1 minus. Ya, jadi bisa dicoret, ya kan? Oke, sekarang kita masukkan nilai berat bendanya aja. WA tadi 20, tapi karena dia min, berarti min 20. Tegangan talinya tadi udah hilang, 0, ya kan? Berat benda B 40, tapi dia plus, berarti plus 40. Sama dengan massa bendanya kita masukkan sekarang. MA-nya 2 plus MB-nya 4 dikali dengan A. A-nya belum tahu, karena itu yang dicari nanti, ya kan? Oke. Sekarang ini kita jumlahkan dulu, min 20 ditambah 40. Hasilnya adalah 20, ya kan? Positif. Sama dengan 2 ditambah 4, 6 dikali A. Oke. Sekarang A. Berarti gimana tuh A-nya? Supaya tinggal A di sini, berarti 6-nya kan pindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas itu menjadi lawannya. Kalau awalnya perkalian, berarti pindah jadi pembagian. Ya kan? Berarti 20 dibagi 6 sama dengan A. Nah, coba dibantu nih. Yang ada kalkulator, tolong dihitungkan 20 dibagi 6. Berapa? Supaya cepat kita menghitungnya. Ya, boleh. 3,3, Pak. Berapa? 3,3. 3,3. Oke. Yang banyak komanya itu ya, 3,333 gitu kan. Ya. Ya, kita ambil 2 angka iyalah. Berarti A-nya atau percepatannya adalah 3,33. Satuannya apa? Meter per sekon pangkat 2. Gitu. Ya, jadi kita dapatkan percepatannya untuk sistem benda ini adalah 3,33. Gimana untuk kasus yang pertama ini? Ada bagian yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan dulu. Jangan ragu-ragu ya, jangan merasa nanti pertanyaannya terlalu gampang. Nggak ada istilah terlalu gampang ya, kalau memang belum dipahami ya lebih baik ditanyakan. Jangan malu. Oke, jadi ini adalah sistem katrol yang licin, artinya tidak ada gaya gesek di sini. Ini sudah tahu tadi ya alasannya kenapa tegangan talinya kita coret, karena tadi ada ketentuan kalau talinya sama, maka nilai tegangan talinya itu juga akan sama. Tapi karena di sini satunya plus, satunya minus, jadi pasti hasilnya jadi 0 juga. Makanya bisa kita coret. Gimana? Silahkan. Yang ada pertanyaan dulu. Masih 6 orang. Ya, mungkin yang lain belum bangun.
Gimana, jelas dulu untuk yang kasus pertama ini? Apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Gimana, Ben? Ben Novalino? Ada Paham yang ya, Pak? paham? Oke. Yang lain? Helen? Paham, Pak. Oke. Silahkan ya kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti kita ulang lagi ke nomor ini juga nggak apa-apa. Baik, mungkin ini kita lanjutkan saja dulu. Kita akan masuk ke kasus yang kedua. Kalau kalian tidak sempat mencatat, ini boleh di screenshot aja dulu, ya kan? Nanti boleh diulang lagi, kalau bisa itu dicatat di buku sih. Karena kalau hasil screenshotan aja biasanya cuma jadi pelengkap galeri kalian aja, nanti lupa naruhnya lah segala macam. Jadi setelah ini, setelah selesai nanti bisa disalin gitu ya. Tapi untuk supaya cepat, sekarang boleh di screenshot dulu aja. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Masih di sistem katrol ya. Nah, tapi kali ini kondisinya seperti ini, agak sedikit beda. Kita baca dulu kalimat soalnya. Dua buah benda digantungkan pada sebuah katrol. Nah, kayak gini tapi ya menggantungkannya. Jadi yang tergantung ini cuma benda B, sedangkan benda A-nya ini terletak gitu ya di atas meja. Nah, jika massa benda A 2 kilo, benda B 8 kilo, dan koefisien gesek antara benda dan lantai 0,1. Nah, kalau ada informasi koefisien gesek, itu menandakan bahwa permukaan bidang ini kasar, gitu ya. Artinya nanti ada gaya gesek. Nah, gitu. Tentukan percepatan sistem benda. Oke, berarti mirip dengan yang pertama tadi, kita juga akan menentukan percepatannya. Nah, tapi seperti biasa, ini kita terjemahkan dulu kalimat soal ini ke dalam bentuk diketahui. Oke, jadi apa yang diketahui di sini? Tadi ada massa benda A, 2 kilo, ya kan? Kemudian ada massa benda B, 8 kilo. Kemudian tadi ada koefisien gesek. Koefisien gesek kan mu, ya. Ini bacanya mu. Mu-nya 0,1. Yang ditanyakan nanti adalah percepatannya. Langkahnya gimana? Langkahnya sama, 4 seperti yang tadi juga, ya kan? Kita menggambarkan diagram gayanya dulu. Seperti biasa, ada berat benda, maka ada massa benda, maka ada berat benda WA. Nah, karena WA ini menekan lantai, nah ini kan bedanya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dua-duanya tergantung ya bendanya. Kalau yang sekarang kan benda A diletakkan di atas lantai atau meja gitu kan. Jadi dia menekan bidang sehingga muncul gaya normal. Sedangkan benda B enggak, benda B WB ya berarti dia tidak menghasilkan gaya normal, hanya menghasilkan gaya tegangan tali. Di benda A juga ada gaya tegangan tali. Ya, jadi ada TA, ada TB di sini. Nah, tapi bedanya di sini ada gaya gesek. Kenapa? Karena tadi lantainya kasar. Dari mana kita tahunya, Pak? Dari sini ada kalimat koefisien gesek. Ada informasi mengenai koefisien gesek, itu menandakan bahwa lantainya kasar. Di mana kita bikin gaya geseknya? Kita bikinnya adalah seperti ini. Ya, mepet dengan lantainya. Kenapa arahnya ke kiri? Nah, coba. Kemarin kan kita sudah bahas kalau gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda, ya enggak? Nah, ini kan kalau kita prediksikan secara nalar, seandainya sistem benda ini bergerak, pasti geraknya akan kayak gini, ya kan? Benda B-nya akan turun, benda A-nya akan geser ke kanan, ya enggak?
Karena ini benda mati, kecuali ini ada mesinnya. Kalau ada mesinnya, mungkin saja A-nya akan menarik benda B-nya. Tapi kalau enggak, kan enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin benda A ini bisa menarik ke kiri. Pasti benda B ini yang karena dia yang digantung, maka dia yang akan menarik ke bawah, sedangkan A-nya akan terdorong ke kanan. Ya, jadi geraknya akan seperti ini, ke kanan dan ke bawah. Nah, karena benda A ini ke kanan, maka gaya geseknya berlawanan dengan itu, arahnya ke kiri. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini langkah yang pertama, kita menggambarkan diagram gayanya. Langkah yang kedua sama kayak yang pertama tadi kita lewati karena ini tidak ada sudut di sini. Ya kan? Jadi kita tidak memerlukan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga menentukan arah percepatan, ya ini. Yang kedip-kedip ini adalah arah percepatannya. Seperti biasa itu akan kita pakai sebagai patokan nanti. Nah, sekarang baru kita masuk ke langkah yang keempat. Kita akan menerapkan hukum Newton. Ya, sama dengan tadi, ini juga kita pakai hukum Newton, hukum 2 Newton. Ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kita runut dari benda A juga. Benda A ini dimulai dari yang paling ujung dulu boleh, gaya gesek. Ya kan? Nah, gaya gesek ini berlawanan dengan A-nya. Arah A-nya kan ke kanan, sedangkan gaya geseknya ke kiri. Oke, berarti gaya geseknya negatif, ya kan? Min F. Min F. Kemudian ada gaya berat dan ada gaya normal. Nah, yang tadi kita sempat bahas sudah. Kalau arah gaya dan arah gerak bendanya itu saling tegak lurus, nih, maka gaya tersebut tidak terlibat, ya enggak? Ini kan arah gerak bendanya ke kanan nih, untuk benda A ya. Sedangkan arah gayanya si WA itu ke bawah, sedangkan N itu ke atas. Nah, ini kan tegak lurus nih dua-duanya, membentuk sudut siku-siku. Artinya WA dan N ini tidak terlibat. Nah, itu fungsinya ya. Fungsinya kita menentukan arah gerak bendanya, arah percepatannya. Oke, berarti di sini kita tidak masukkan WA dan N. Ya. Lanjut, kemudian TA. Nah, TA ke kanan, arah percepatannya ke kanan juga, berarti dia positif. Plus, ya kan? Plus TA. Nah, baru kita pindah ke sistem benda B. Di benda B ada TB. Nah, TB-nya ke atas, sedangkan arah percepatannya ke bawah, berarti berlawanan. Min TB. Ya kan? Kemudian ada WB ke bawah, arah percepatannya juga ke bawah, berarti plus WB. Ya. Habis sudah, semua gaya sudah kita masukkan, kecuali yang memang tidak terlibat tadi. Ya kan? Sama dengan M, M-nya karena ada dua benda, sama kayak tadi, kita jumlahkan. Ya, MA plus MB dikali A. Oke, dikali A. Nah, sudah. Baru kayak tadi, tegangan talinya, karena talinya sama, dengan alasan sama kayak tadi, berarti kita coret aja ya. Nggak usah berarti kita hitung. Tegangan talinya bisa kita coret dulu. Kemudian yang belum ada kita cari duluan. Ya, sama kayak tadi juga. Berarti yang belum ada adalah gaya gesek dan gaya berat benda. Berarti kita cari dulu yang itu ya, di sampingnya. Jadi kita mencari F dan WB dulu. Oke, yang pertama dulu kita mencari F. F nanti kalian cek lagi ya kalau lupa, rumusnya kan adalah mu yang ini, ya, mu itu dikali dengan gaya normal N. Ya, mu-nya dikali dengan N. Nah, mu dikali gaya normal. Lihat, gaya normal itu kan adalah gaya reaksi. Jadi dia besarnya tergantung dari aksinya. Dalam hal ini aksinya siapa? Aksinya kan adalah WA. Karena ada WA menekan lantai, lalu muncul reaksi berupa gaya normal. Berarti besarnya N itu dalam kasus ini adalah sama dengan WA.
Nah, gitu ya. Jadi isinya gaya normal itu sebenarnya sama dengan berat benda A. Nah, sedangkan berat benda A itu kan bisa kita hitung tuh. Ya, rumus berat benda kan adalah massanya dikali dengan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, ini baru kita masukkan angkanya. Mu-nya tadi kan adalah 0,1. Kita masukkan 0,1 dikali massa benda A 2. 2 dikali percepatan gravitasinya 10. Ya, kalau sudah baru kita hitung nilainya 0,1 dikali 2 itu 0,2. 0,2 dikali 10 itu adalah 2 Newton. Oke, berarti kita dapat untuk gaya geseknya nanti 2 Newton. Ya. Baru kita mencari WB. WB gampang aja ya, sama kayak tadi. Itu adalah massa benda B dikali dengan percepatan gravitasi. Kemudian kita masukin angkanya, massanya 8 kilo dikali percepatan gravitasinya 10. Sehingga hasilnya adalah 80 Newton. Nah, baru nilai-nilai itu kita kembalikan, kita masukkan ke rumus utamanya di sini. Ya kan? Min F berarti min 2, ya kan? Plus WB berarti plus 80 sama dengan MA plus MB berarti 2 ditambah 8. Ya kan? Dikali A. Nah, min 2 ditambah 80 ini berapa yuk? Berarti 80 dikurang 2 ya kan? 78. 78. Ya, 78 sama dengan 2 ditambah 8-nya berapa? 10 ya kan? Kali A. Gitu kan? Sama kayak tadi, supaya tinggal A di sini berarti 10-nya pindah ruas. Karena ini perkalian, pindahnya jadi lawannya adalah, kebanyakan. Pembagian, 78 dibagi 10. Sama dengan A. Nah, coba bantu hitung, berapa 78 dibagi 10? 7,8, Pak. 7,8. Satuannya sama kayak tadi, meter per sekon pangkat 2. Oke, gini ya. Ini boleh kalian sambil absen ya, karena ini udah masuk 5 menit terakhir. Silahkan tuliskan nama kalian. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi ini bedanya tadi kalau katrol ada gaya geseknya. Nah, kalian tadi harus paham ya, mana gaya yang terlibat masuk ke dalam sigma F ini, mana yang tidak. Ya, jadi pokoknya patokannya kalau dia tegak lurus dengan arah gerak benda, berarti dia tidak terlibat secara langsung ya. Ini terlibat juga sebenarnya WA-nya, tapi kalau kita perhatikan dia terlibatnya itu nebeng ke gaya gesek nih. Ini kan nih WA ada juga, tapi nggak secara langsung, nggak langsung masuk ke dalam sigma F, tapi